hari ini kita lagi ada di Kampung Adat Mahmud. Nah, Kampung Adat Mahmud ini merupakan sebuah kampung kecil yang berada di sisi Sungai Citarum. Nah, kampung ini juga diyakini sebagai kampung dengan sejarah perkembangan Islamnya, karena di sini tuh ada makam dari Eyang Abdul Manaf yang diyakini warga sekitar sebagai keturunan dari Sunan Gunung Jati. Nah, Eyang Abdul Manaf ini merupakan mulai menyebarkan Islam terutama di Bandung, yaitu khususnya di Bandung Selatan sejak abad ke-15. Nah, nama kampung ini diambil dari sejarah berdiri tempat ini yang sebelumnya merupakan rawa di sisi Sungai Citarum. Lalu, bagaimana asal muasal dari sejarah Kampung Adat Mahmud ini? Nah, simak videonya ya. Nah, semuanya di sini kita udah ketemu sama Bapak Haji Nuron. Dengan Bapak Haji Nuron, Pak. Iya. Nah, di sini kita akan menanyakan beberapa hal juga. Iya, tentang yang tadi kita udah nunjukin ke kalian, ada beberapa apa aja sih yang ada di Kampung Mahmud ini. Nah, tentunya kita bakal tanya nih asal muasal dari sejarah Kampung Mahmud itu seperti apa. Sebelumnya Pak, mohon maaf, Kampung Mahmud ini asal muasal sejarahnya tuh berdirinya seperti apa sih Pak? Ya dongeng dari orang tua saya ya. Iya Pak. Jadi orang tua ya itu dulunya ini kampung tempat ini rawa, di kampung ini dulunya ini rawa. Ya. Dulunya Eyang Haji Abdul Manaf itu dari Mataram. Ya. Tugasnya yang dalam ditugaskan harus menyebarkan agama Islam waktu penjajahan Belanda itu. Jadi beri tempat di sini. Ini rawa dulunya yang ya berdoa ada petunjuk harus supaya jadi keras gini harus ngambil tanah dari tanah suci Mekah. Jadi namanya itu di situ Gubah Mahmud. Gubah Mahmud awalnya ya Pak. Jadi Gubah yang ngambil tanah dari terus selentir tanah dibawa ke sini disimpan di sini ya jadi bisa lumpur itu tadinya lumpur sini jadi keras seperti ini. Makanya dinamakan Kampung Mahmud itu dari Gubah Mahmud. Oh, dari Gubah Mahmud itu ya Pak ya awalnya. Awalnya karena namakan Kampung Mahmud. Sebelumnya kan ya belum ada nama di sini. Oh, sebelumnya emang nggak ada namanya. Jadi emang dari Eyang Abdul Manaf itu ya Pak. Kalau dulu mah ya bisa tepatnya juga di sini nggak ada orang wah. Awalnya tuh emang rumahnya tuh kayak rumah panggung itu apa kayak gimana Pak? Dulunya supaya kita yang ya harus di sini ya kita sederhana aja, jangan mewah-mewah. Iya enggak. Pak. Jadi bikin rumahnya rumah adat. Iya Pak. Rumah adat itu ya panggung semua. Di sini yang di sini. Lagi yang dulu beberapa orang di sininya gitu. Kesininya juga ya waktu zaman Pak Haji juga ya hampir semuanya panggung seperti perumahan lah. Hampir rata semua panggung. Seperti pakai dinding gini. Jadi tidak diperbolehkan rumah tembok kaca dulu. Ya bukan sekarang dibolehkan. Iya. Itu melanggar aturan aja. Oh, jadi emang aturan awalnya tuh harus rumah-rumah yang kayak begini gitu iya, ya Pak? Iya, seperti masjid itu seperti itu. Oh iya Pak. Gitu, seperti gitu. Nah, kalau dindingnya mau bambu, mau kayu ya silakan. Dan dari kayu hampir semuanya kayu, tiang-tiangnya kalau dulu seperti gini lah. Iya Pak, udah kayak gini. Sekarang Pak Haji juga sudah ya melanggar tuh tembok ada. Iya. Ini. Tapi masih ada lah ya Pak melestarikannya sedikit ini. Iya. Ya kebanyakannya ya itu ya sedikit nih udah melanggar gitu. Itu makanya dulu mah yang melanggar itu langsung kena gitu.
Berarti dulu emang semuanya rata gitu ya Pak, rumahnya emang apapun itu orangnya gimana gitu rata juga ya Pak. Banyak mau orang kaya mau miskin kalau dulu gitu rata panggung semua. Jadi seperti perumahan lah kan. Ya udah seperti gitu semua hampir rata. Paling perubahan kan perumahan juga perubahan. Makin kemari udah berubah. Iya, jadi semakin perubahan zaman Ya. jadi semakin mengini ya Pak. Mengikuti. Jadi ikuti sekarang menurut zaman ya karena sedikit besarnya sekarang orangnya kena banyak Iya Pak. karena sekarang seperti Pak Haji punya tanah segini anak ada 4-3 ya dibagi-bagi kalau rumah gini kan harus luas Iya Pak. kebuang itu terpaksa pakai tembok Iya. supaya air kalau yang dinding gini kan tembak air ya 1-2 bulan juga sudah rusak tuh. Oh iya benar sih. Seperti gitu. Iya benar-benar Pak. Jadi makanya kerun juga gak seperti dulu. Berarti emang awal mula nama Kampung Mahmud tuh emang udah ada dari waktu berdirinya desa ini. Waktu pokoknya berdirinya didirikan oleh Eyang Hantu Cempatan udah ada. Artinya dirinya tempatnya juga ini rawa itu tempatnya juga. Apalagi kalau sama Belanda dikeker sama Belanda belum nggak kelihatan di kampung ini kalau dulu karena ya bisa jadi kalau kan dulu yang menjembarkan agama Islam bisa di sini ya tidak kelihatan gitu ya kita orangnya juga orang-orang yang dulu ya beda dengan kita Punya ilmu gitu. ya Emang masih Kampung Mahmud pun masih melestarikan budaya yang dulu ya Pak. ya ya melestarikan ya sampai sekarang juga melestarikan yang berubah itu rumah-rumah Oh jadi cuma rumah-rumah tapi kayak norma-normanya, Ya. terus kayak larangan apa sih yang ini masih tetap di Ya. ini ya. Tapi kalau di sini hubungan antar generasi satu sama lain kayak gimana Pak dari dulu nih? Maksudnya kayak dulu kan kayak budayanya, maksudnya kayak agamanya gitu masih kental. Terus pas sampai udah ada masuknya budaya baru atau pertukaran zaman gitu kan Pak? Nah keituannya kayak gimana? ya itu masih kan seperti dulu lah bisa sekarang keadaan orang kaya dan miskinnya Berasa Oh, masih ada berasa. kesenjangannya. Oh, ada ada kesenjangan. ada itu Jadi perbedaannya emang kalau dulu tuh hubungan antar generasinya tuh masih sama-sama, tapi sekarang karena emang adanya masuknya pertukaran budaya luar jadinya kayak ada kesenjangan gitu ya Pak. Oke, makasih ya Pak. Mungkin itu sedikit kita bertanya tentang informasi apa aja asal muasal dari sejarahnya Kampung Mahmud itu seperti apa ya, dan hubungan antar generasinya kayak gimana sih? Nah semuanya, jadi di sini kita akan berbincang-bincang dengan ketua RW yang ada di kampung ini mengenai dengan norma-norma atau larangan-larangan yang ada di sini. Nah di sebelah saya, sebelah kita. Di sebelah kita udah ada Bapak siapa Pak? Pak C. Sohibul Mahmud, Oh, ketua RW di sini. iya Pak. Nah sebelumnya Pak, kan di sini kan bisa dibilang kayak salah satu kampung yang emang udah ngelestariin adatnya dari dulu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, pasti kalau misalnya kayak di kampung-kampung adat atau di desa-desa adat yang emang udah melestarikan budaya-budayanya, pasti kan ada norma-norma atau larangan-larangan yang emang udah diikuti dari dulu sampai sekarang Pak. Kalau boleh tahu itu apa aja ya Pak? Ya sebetulnya larangan dari sini kan pokok utamanya di sini keagamaan, yaitu agama Islam. Jadi yang luar dari aturan Islam, yang kata Islam tidak boleh, ya tidak boleh dilakukan. Tapi ada hal yang beda dengan yang lain. Tapi gitu juga dulu lah. Kalau sekarang udah mulai penduduknya masih padat, Iya. makin padat. Iya. Jadi hal-hal yang dulu tidak boleh itu sekarang terpaksa
contoh bangunan tidak boleh pakai tembok, tidak boleh pakai kaca bangunan rumah, tapi termasuk sumur yang digali dulu tidak boleh di kampung ini, karena sekarang udah keterpaksaan tanah tidak ada yang nambah, sedangkan penduduk terus bertambah, jadi terpaksa yang tadinya kan tanahnya masih luas, sekarang tuh ada yang kebagian 2-3 tumak lah untuk rumah, maka terpaksa ditembok. Kalau dulu sama sekali tidak boleh. Nah, selain itu di Mahmud itu termasuk angsa. Angsa itu tidak boleh di Mahmud. Makanya coba nanti kalau pilih Iya, Pak. ada nggak angsa di sini? Nggak ada. Itu emang dari dulu emang angsa tuh emang ada larangannya ya Pak? Itu kenapa ya Pak? Kalau angsa tidak dari awal. Oh, Kalau angsa, cuman waktu itu nggak tahu siapa tokoh waktu itu lagi ngaji, lagi husu malam-malam. Kalau angsa kan kalau ada cahaya lampu iya, langsung bunyi. iya. Nah, lagi husu-husunya si angsa itu di kolong rumah itu kena cahaya langsung bunyi, jadi konsentrasi kan langsung buyar, makanya dari situ angsa tidak boleh dimakmur. Kalau udah bersuara mengganggu ya. Iya, berisik lah. Jadi yang mau ibadah jadi terganggu. Yang tidak boleh, yang pokoknya itu. Iya. Kalau yang lainnya, kalau menurut aturan agama tidak boleh, sama mungkin di tempat lain juga Iya, Pak. tidak boleh. Jadi hal-hal yang jelek lah, kemungkinan sama tempat lain juga yang jelek-jelek kan nggak boleh. Dan Mahmud itu bukan kampung adat, jadi yang dinamakan adatnya itu rumah adat, Oh, jadi rumahnya. lebih ke rumah adatnya ya Pak yang orang-orang bilang. Jadi kayak emang sebenarnya emang kampung adat tapi lebih ke spesifiknya ke rumah aja gitu ya Iya. Pak. Soalnya kalau kampung adat itu tidak akan ada RT RW. Jadi emang lebih ke rumah adatnya nih. Iya. Jadi rumah adat itu yaitu bangunan yang panggung pakai kayu, pakai bambu. Nah, dulu mah sama begitu semuanya. Karena makin kesini penduduk makin banyak, ya terpaksa yang punya tanah sedikit kan terpaksa bikin di tembok. Nah, Pak, untuk penduduk di sini kira-kira jumlah penduduk di sini tuh ada berapa jiwa ya? Kalau hitung-hitungan jiwa kurang lebih 1.000. Nah, kalau DPT kurang lebih 700. Nah, kalau kakak kurang lebih di angka 300. Lumayan banyak ya. Lumayan, makanya Mahmud itu bukan kampung adat. Kalau kampung adat, tanahnya tanah adat, penduduknya terbatas, rumahnya maksudnya bukan penduduknya. Rumahnya terbatas dan hukumnya hukum adat. Walaupun di sini ada hukum adat, Iya, Pak. tapi udah kolaborasi dengan hukum pemerintahan. Jadi nggak fokus di hukum adat. Cuman sebelum ke pemerintahan, aturan, jadi aturan adat dulu dipakai. Nah, kalau mentok baru. Oke Pak, jadi kan tadi Bapak sempat ngomong ya Pak, maksudnya Bapak berbincang ke kami bahwa kalau di sini tuh ternyata emang dari hukum adatnya itu campur lagi atau bertukar dengan pengaruh hukum dari pemerintah. Nah itu seperti apa ya Pak? Jadi sebetulnya bukan
bertukar dengan hukum pemerintah, aturan pemerintah. Tapi aturan adat di sini, jadi ada musyawarah dulu kekeluargaan. Nah, kecuali kalau itu kekeluargaan secara adat itu tidak bisa selesai, ya tetap jalurnya ke hukum pemerintah. Jadi sebenarnya emang ada pengaruh dari budaya juga, sama ada pengaruh dari luarnya seperti apa, kayak gitu ya Pak? Ya mungkin ke situ juga mungkin ada, karena makin ke sini kan pendapat orang tuh lain. Iya Pak. Jadi yang datang dari luar misalkan ke sini atau dari sini keluar dulu, oh hukum di sana kok begini, Iya Pak. kenapa di kita begini. Nah, kadang-kadang yang dari sana begitu ke sini dipakai. Jadi emang ada pengaruh dari luar kayak gimana, Ya. terus ikutin ini tuh kayak gimana gitu ya Pak ya? Ya. Jadi emang Ini kayak ada pertukarannya budayanya ada juga. pengaruh dari luarnya kayak gimana sama. Nah di situ kan jadi ada musyawarah macam tokoh-tokoh. Jadi gimana jalan tengah yang lebih baik. Jadi dirundingin lagi Ya, ya, runding musyawarah lagi. sama tokoh-tokoh yang lain tuh seperti apa. Jadi jangan sampai kita fanatik lah di satu pendapat orang lain. Iya, benar. Padahal belum tentu pendapat kita lebih baik daripada pendapat orang lain. Iya. Makanya dimusyawarahkan lagi. Oh ternyata ini bagus. Ya. Makanya jadi bisa kolaborasi kan. Hal-hal yang baik dengan yang baik bisa, kecuali yang jelek dengan yang baik tidak bisa itu. Iya. Jadi cuma itu aja. Jadi emang sebenarnya ada pengaruh luar, terus ada pengaruh dari budayanya juga, cuma kayak nanti ujungnya dijadiin satu, dirembuk untuk musyawarah, terus sebaiknya seperti apa, seperti itu ya Pak. Ya, Musyawarah gitu. Jadi emang musyawarah untuk mufakat. ya. Kan sama di pemerintahan juga Iya, Pak. gitu. Iya Pak. Kalau undang-undang yang dulu udah tidak layak dipakai kan Iya benar Pak. berembuk lagi. Iya, sama aja kayak di kampung ini guys. Ya. Nah, semuanya sekarang kita udah di depan makam Agung Eyang Abdul Manaf. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf kita tidak bisa memvideokan dalamnya karena di sini tidak diizinkan untuk memvideokannya. Jadi kita hanya bisa ngelihat sekitarannya aja. Kalau umpamanya mau lihat itu pun tidak bisa untuk ngevideoin atau memfoto. When I see